Tok Markotop langsung tancap gas. Latihan perdana timnas Indonesia mulai panas. Penguasa lini tengah Tom Haye dan Ivar Jenner dapat perhatian khusus John Hertman. Ada strategi rahasia menuju juara FIFA ASEAN Cup 2026? Wah, benarkah demikian? Ramai di sosmed dan bikin gregetan, Kelvin Verdongram. Lihat pemain Vietnam pamer logo juara Piala Ciki atau Piala AFF di jersinya. Nanti saya akan tunjukkan logo Liga Champions Eropa itu seperti apa rupanya. Ancaman balasan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tok Markotop langsung tancap gas. Latihan perdana timnas Indonesia mulai panas. Penguasa lini tengah Tom Haye dan Ivar Jenner dapat perhatian khusus John Hertman. Ada strategi rahasia menuju juara FIFA ASEAN Cup 2026? Wah, benarkah demikian? Persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026 mulai memasuki fase yang menarik perhatian. Skuad Garuda disebut sudah mulai menjalani latihan, meski komposisi pemain yang hadir masih belum sepenuhnya lengkap. Namun, kondisi tersebut ternyata tidak mengurangi intensitas latihan yang diberikan tim pelatih. Justru dari sesi latihan awal inilah muncul satu pemandangan yang membuat banyak pihak penasaran. Tom Haye dan Ivar Jenner terlihat mendapatkan program latihan khusus dari John Hertman, terutama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menguasai lini tengah. Dalam skenario persiapan ini, Hertman tampaknya ingin menjadikan sektor tengah sebagai salah satu kekuatan utama Indonesia. Bukan sekadar kemampuan mengumpan atau menjaga penguasaan bola, tetapi juga bagaimana para gelandang mampu membaca pertandingan, mengatur tempo, memutus serangan lawan, sekaligus membangun serangan dengan cepat. Kehadiran Tom Haye menjadi salah satu bagian yang menarik. Pengalaman, ketenangan, serta kemampuannya membaca permainan membuatnya memiliki peran penting di area tengah. Sementara itu, Ivar Jenner memiliki karakter permainan yang dinamis dan dapat membantu tim ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Keduanya terlihat mendapatkan arahan secara lebih detail. Hertman seolah ingin memastikan bahwa pemain tengah Indonesia tidak hanya bermain berdasarkan insting, tetapi memahami secara menyeluruh pola permainan yang sedang dibangun. Ada satu pesan yang menjadi sorotan dalam sesi latihan tersebut. Hertman menekankan bahwa seluruh pemain harus memahami strategi yang telah disiapkan. Semua harus menguasai strategi terbaik saya demi juara FIFA ASEAN Cup. Demikian pesan Hertman dalam skenario latihan tersebut. Kalimat tersebut tentu membuat persiapan timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Sebab, jika seorang pelatih meminta seluruh pemain memahami strategi secara menyeluruh, berarti tidak ada pemain yang boleh sekadar menjadi pelengkap di dalam skuad. Setiap pemain dituntut mengetahui kapan harus bergerak, kapan mempertahankan posisi, kapan memberikan tekanan, dan kapan mempercepat permainan. Inilah yang kemungkinan menjadi alasan mengapa lini tengah mendapat perhatian khusus. Dalam pertandingan level internasional, penguasaan area tengah seringkali menjadi penentu jalannya pertandingan. Tim yang mampu mengontrol lini tengah biasanya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengendalikan tempo permainan. Hertman tampaknya memahami hal tersebut. Karena itu, Tom Haye dan Ivar Jenner diproyeksikan menjadi bagian penting dari sistem permainan yang sedang dipersiapkan. Namun, menariknya, latihan tersebut berlangsung ketika skuad Indonesia masih belum lengkap. Kondisi ini membuat publik semakin bertanya-tanya, bagaimana bentuk akhir permainan timnas Indonesia ketika seluruh pemain sudah berkumpul? Apakah pola permainan yang terlihat dalam latihan awal akan tetap dipertahankan? Atau justru Hertman masih menyimpan sejumlah strategi yang baru akan diperlihatkan ketika seluruh pemain tersedia? Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban. Yang jelas, persiapan menuju turnamen besar tidak hanya membutuhkan pemain berkualitas, tetapi juga kesatuan pemahaman. Pemain yang berbeda karakter harus mampu menerjemahkan satu strategi yang sama ketika berada di lapangan. Karena itu, latihan khusus untuk Tom Haye dan Ivar Jenner bisa menjadi bagian dari proses membangun fondasi tersebut. Tom Haye dapat berperan sebagai pemain yang membantu menjaga keseimbangan permainan. Ketika Indonesia sedang menguasai bola, ia bisa menjadi salah satu pusat sirkulasi. Saat kehilangan bola, kemampuan membaca ruang juga dibutuhkan agar lini tengah tidak mudah ditembus. Di sisi lain, Ivar Jenner memiliki tugas yang tidak kalah penting,
Mobilitas dan keberaniannya dalam memainkan bola dapat menjadi elemen yang membantu Indonesia bergerak lebih cepat. Kombinasi karakter keduanya berpotensi membuat lini tengah memiliki variasi permainan yang lebih kaya. Tetapi tentu saja, semuanya masih membutuhkan pembuktian. Latihan bukanlah pertandingan, strategi yang terlihat bagus di lapangan latihan belum tentu langsung berjalan sempurna ketika menghadapi tekanan pertandingan resmi. Lawan juga akan memiliki strategi, pressing, dan cara sendiri untuk mematikan sumber permainan Indonesia. Karena itu, pekerjaan Hartman masih panjang. Apalagi skuad yang belum lengkap membuat pelatih harus menyesuaikan kembali berbagai detail ketika semua pemain bergabung. Setiap pemain baru yang masuk akan membawa karakter berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan seluruh karakter tersebut menjadi satu kesatuan tim. Inilah bagian yang kemungkinan akan menjadi salah satu cerita terbesar dalam perjalanan Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Publik tentu berharap persiapan kali ini bukan sekadar latihan biasa. Ada target besar yang harus dikejar. Indonesia ingin tampil kompetitif dan berbicara banyak di turnamen tersebut. Jika Hartman benar-benar mampu membuat seluruh pemain memahami sistem yang sama, maka permainan Indonesia bisa menjadi jauh lebih terstruktur. Lini tengah akan menjadi salah satu kuncinya. Tom Haye dan Ivar Jenner mungkin hanya dua nama yang terlihat mendapatkan perhatian khusus dalam sesi latihan. Tetapi, pesan Hartman sebenarnya berlaku untuk semua pemain. Tidak boleh ada pemain yang berjalan sendiri. Tidak boleh ada pemain yang hanya menunggu bola. Dan tidak boleh ada pemain yang tidak memahami apa yang harus dilakukan ketika pertandingan berubah arah. Semua harus bergerak dalam satu sistem. Semua harus memahami perannya. Dan yang paling penting, semua harus memiliki tujuan yang sama, menjadi juara. Itulah sebabnya latihan perdana dengan skuad yang belum lengkap justru menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Dari luar mungkin terlihat seperti sesi latihan biasa, tetapi jika program khusus untuk lini tengah tersebut benar-benar menjadi bagian dari rencana besar Hartman, bukan tidak mungkin Indonesia sedang menyiapkan perubahan penting dalam cara bermainnya. Kini publik tinggal menunggu satu hal. Ketika seluruh pemain akhirnya berkumpul, seperti apa wajah sebenarnya dari timnas Indonesia yang dibentuk John Hartman? Apakah Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi pusat permainan? Apakah lini tengah akan menjadi senjata utama Indonesia? Dan yang paling membuat penasaran, strategi apa yang sebenarnya sedang disiapkan Hartman untuk membawa Garuda mengejar gelar FIFA ASEAN Cup 2026? Jawabannya tentu baru akan terlihat ketika pertandingan dimulai. Namun satu hal sudah mulai terasa. Persiapan timnas Indonesia kali ini tampaknya tidak ingin berjalan biasa-biasa saja. Ramai di sosmed dan bikin gregetan, Kelvin Verdong geram. Lihat pemain Vietnam pamer logo juara Piala Ciki atau Piala AFF di jersinya. Nanti saya akan tunjukkan logo Liga Champions Eropa itu seperti apa rupanya. Ancaman balasan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam kembali menjadi bahan pembicaraan hangat. Rivalitas kedua negara yang selama bertahun-tahun selalu menghadirkan pertandingan penuh tensi kini semakin menarik perhatian menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Kali ini, nama Kelvin Verdong menjadi sorotan setelah muncul narasi bahwa bek timnas Indonesia tersebut merasa tidak nyaman melihat aksi pemain Vietnam yang dianggap terlalu percaya diri ketika menunjukkan logo pada seragamnya usai mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut tentu menjadi momen membanggakan bagi Vietnam. Selebrasi para pemain pun menjadi bagian dari pertandingan. Namun, bagi sebagian pendukung Indonesia, gestur yang dianggap menunjukkan status sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara justru memunculkan rasa penasaran mengenai bagaimana respons pemain Garuda. Di tengah panasnya rivalitas tersebut, muncul pernyataan yang jauh lebih berani. Kelvin Verdong disebut memberikan respons keras dengan menyiratkan bahwa dirinya tidak terlalu terkesan dengan pencapaian Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, muncul kalimat yang membuat pendukung timnas Indonesia langsung ramai memperbincangkannya. Nanti saya tunjukkan logo Liga Champions Eropa agar pemain Vietnam bisa sadar diri. Pernyataan tersebut jika benar disampaikan tentu sangat mudah menjadi bahan perdebatan. Pasalnya, Liga Champions Eropa merupakan kompetisi klub dengan level dan sejarah yang berbeda.
Membawa simbol tersebut ke dalam rivalitas antar negara Asia Tenggara jelas merupakan bentuk sindiran yang sangat tajam. Namun, penting dicatat bahwa pernyataan tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu melalui sumber atau rekaman wawancara resmi sebelum dianggap sebagai kutipan asli Calvin Verdong. Meski demikian, narasi tersebut sudah cukup untuk menggambarkan betapa panasnya rivalitas Indonesia dan Vietnam. Pertemuan kedua tim memang selalu memiliki cerita tersendiri. Tidak hanya soal 3 poin, tetapi juga gengsi, sejarah, dan keinginan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Bagi timnas Indonesia, kekalahan 0-3 tentunya menjadi pengalaman yang tidak ingin diulang. Kekalahan besar seperti itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemain dan pelatih. Karena itu, apabila Indonesia kembali bertemu Vietnam di FIFA ASEAN Cup 2026, pertandingan tersebut dipastikan akan memiliki atmosfer berbeda. Calvin Verdong sendiri dikenal sebagai pemain yang memiliki karakter kompetitif. Permainannya di sektor pertahanan membutuhkan keberanian, konsentrasi, dan mental kuat. Ketika menghadapi lawan yang memiliki kepercayaan diri tinggi, pemain dengan karakter seperti Verdong tentu diharapkan mampu memberikan respons melalui permainan di atas lapangan, bukan melalui perang kata-kata. Jika ingin benar-benar membalas kekalahan, cara terbaik adalah memenangkan pertandingan. Itulah yang membuat pertemuan Indonesia dan Vietnam pada turnamen mendatang menjadi sangat menarik untuk ditunggu. Bayangkan jika kedua tim kembali berhadapan. Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi karena pengalaman mengalahkan Indonesia. Sementara Garuda datang dengan motivasi untuk membalas kekalahan. Tekanan tentu akan sangat besar. Setiap duel akan menjadi perhatian. Setiap kesalahan bisa menjadi bahan pembicaraan. Dan setiap gol akan menjadi momen yang kemungkinan besar langsung memenuhi media sosial. Tidak mengherankan jika rivalitas Indonesia-Vietnam selalu mendapatkan perhatian besar dari para supporter kedua negara. Namun, di balik panasnya rivalitas tersebut, ada satu hal yang harus diperhatikan. Timnas Indonesia tidak boleh terjebak dalam provokasi atau sekadar membalas ejekan dengan kata-kata. Jika targetnya adalah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, maka energi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Jika Verdong dan rekan-rekannya ingin membuat Vietnam sadar diri, maka jawabannya harus diberikan melalui sepak bola, bukan dengan unggahan, bukan dengan sindiran, bukan pula dengan perang komentar, melainkan dengan hasil pertandingan. Sebab dalam sepak bola, sebuah kemenangan selalu memiliki suara yang jauh lebih keras daripada pernyataan apapun. Kekalahan 0,3 bisa menjadi luka, tetapi juga dapat menjadi bahan bakar. Indonesia bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk memperbaiki kelemahan, terutama ketika menghadapi tim yang mampu memanfaatkan ruang dan melakukan serangan balik dengan efektif. Verdong kemungkinan akan menjadi salah satu pemain yang dituntut tampil maksimal apabila kembali dipercaya memperkuat lini belakang Indonesia. Kecepatan membaca permainan dan kemampuan menghadapi pemain lawan akan sangat dibutuhkan. Namun, bukan hanya pertahanan yang harus bekerja. Lini tengah harus mampu menjaga penguasaan bola. Lini depan harus lebih efektif memanfaatkan peluang. Dan seluruh pemain harus memiliki mental bertanding yang kuat. Karena menghadapi Vietnam bukan sekadar pertandingan biasa. Ada sejarah yang membuat laga ini selalu memiliki tensi berbeda. Ada supporter yang menunggu hasil. Ada gengsi yang dipertaruhkan. Dan ada keinginan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit setelah mengalami kekalahan. Di media sosial, narasi mengenai logo Liga Champions tentu sangat mudah menjadi viral. Pendukung Indonesia bisa saja menjadikannya bahan candaan, sementara pendukung Vietnam kemungkinan memberikan respons yang tidak kalah panas. Tetapi pada akhirnya, semua kembali kepada pertandingan. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih tenang? Siapa yang mampu menjalankan strategi? Dan siapa yang mampu mencetak gol lebih banyak? Itulah yang akan menentukan siapa sebenarnya yang lebih kuat. Jika Indonesia benar-benar bertemu Vietnam di FIFA ASEAN Cup 2026, pertandingan tersebut berpotensi menjadi salah satu laga paling dinantikan. Bukan hanya karena sejarah rivalitas kedua negara, tetapi juga karena adanya memori kekalahan 0-3 yang masih melekat. Bayangkan, apabila Garuda mampu membalikan keadaan dengan kemenangan meyakinkan, momen tersebut tentu akan menjadi jawaban paling sempurna. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menunjukkan logo apapun, cukup papan skor yang berbicara. Dan jika Indonesia berhasil meraih kemenangan,
para pemain Garuda bisa merayakannya dengan kepala tegak karena mereka telah memberikan jawaban di tempat yang paling tepat, lapangan sepak bola. Jadi, apakah Calvin Verdong benar-benar akan memberikan jawaban kepada Vietnam? Apakah Indonesia mampu membalas kekalahan 0-3? Apakah pemain Garuda akan benar-benar tampil dengan mental berbeda ketika kembali berhadapan dengan Vietnam? Atau justru Vietnam kembali membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara? Semua pertanyaan tersebut akan menjadi bumbu panas menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Satu hal yang pasti, rivalitas Indonesia dan Vietnam tidak pernah kehabisan cerita. Dan kali ini, publik tinggal menunggu apakah Garuda mampu mengubah rasa kecewa menjadi motivasi, lalu menjadikannya sebuah kemenangan yang akan dikenang. Karena jika benar ingin membuat lawan sadar diri, tidak ada cara yang lebih kuat daripada mengalahkan mereka di lapangan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan bukan kejadian sebenarnya, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Tekanan tentu akan sangat besar. Setiap duel akan menjadi perhatian, setiap kesalahan bisa menjadi bahan pembicaraan. Dan setiap gol akan menjadi momen yang kemungkinan besar langsung memenuhi media sosial. Tidak mengherankan jika rivalitas Indonesia-Vietnam selalu mendapatkan perhatian besar dari para supporter kedua negara. Namun, di balik panasnya rivalitas tersebut, ada satu hal yang harus diperhatikan. Timnas Indonesia tidak boleh terjebak dalam provokasi atau sekadar membalas ejekan dengan kata-kata. Jika targetnya adalah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, maka energi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Jika Verdong dan rekan-rekannya ingin membuat Vietnam sadar diri, maka jawabannya harus diberikan melalui sepak bola. Bukan dengan unggahan, bukan dengan sindiran, bukan pula dengan perang komentar, melainkan dengan hasil pertandingan. Sebab dalam sepak bola, sebuah kemenangan selalu memiliki suara yang jauh lebih keras daripada pernyataan apapun. Kekalahan 0,3 bisa menjadi luka, tetapi juga dapat menjadi bahan bakar. Indonesia bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk memperbaiki kelemahan, terutama ketika menghadapi tim yang mampu memanfaatkan ruang dan melakukan serangan balik dengan efektif. Verdong kemungkinan akan menjadi salah satu pemain yang dituntut tampil maksimal apabila kembali dipercaya memperkuat lini belakang Indonesia. Kecepatan membaca permainan dan kemampuan menghadapi pemain lawan akan sangat dibutuhkan. Namun, bukan hanya pertahanan yang harus bekerja. Lini tengah harus mampu menjaga penguasaan bola. Lini depan harus lebih efektif memanfaatkan peluang. Dan seluruh pemain harus memiliki mental bertanding yang kuat. Karena menghadapi Vietnam bukan sekadar pertandingan biasa. Ada sejarah yang membuat laga ini selalu memiliki tensi berbeda. Ada supporter yang menunggu hasil. Ada gengsi yang dipertaruhkan, dan ada keinginan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit setelah mengalami kekalahan. Di media sosial, narasi mengenai logo Liga Champions tentu sangat mudah menjadi viral. Pendukung Indonesia bisa saja menjadikannya bahan candaan, sementara pendukung Vietnam kemungkinan memberikan respons yang tidak kalah panas. Tetapi pada akhirnya, semua kembali kepada pertandingan. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih tenang? Siapa yang mampu menjalankan strategi? Dan siapa yang mampu mencetak gol lebih banyak? Itulah yang akan menentukan siapa sebenarnya yang lebih kuat. Jika Indonesia benar-benar bertemu Vietnam di FIFA ASEAN Cup 2026, pertandingan tersebut berpotensi menjadi salah satu laga paling dinantikan. Bukan hanya karena sejarah rivalitas kedua negara, tetapi juga karena adanya memori kekalahan 0-3 yang masih melekat. Bayangkan apabila Garuda mampu membalikkan keadaan dengan kemenangan meyakinkan. Momen tersebut tentu akan menjadi jawaban paling sempurna. Tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu menunjukkan logo apapun. Cukup papan skor yang berbicara. Dan jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, para pemain Garuda bisa merayakannya dengan kepala tegak karena mereka telah memberikan jawaban di tempat yang paling tepat. Lapangan sepak bola. Jadi, apakah Calvin Verdong benar-benar akan memberikan jawaban kepada Vietnam? Apakah Indonesia mampu membalas kekalahan 0-3? Apakah pemain Garuda akan benar-benar tampil dengan mental berbeda ketika kembali berhadapan dengan Vietnam? Atau justru Vietnam kembali membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara?
Semua pertanyaan tersebut akan menjadi bumbu panas menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Satu hal yang pasti, rivalitas Indonesia dan Vietnam tidak pernah kehabisan cerita. Dan kali ini, publik tinggal menunggu apakah Garuda mampu mengubah rasa kecewa menjadi motivasi, lalu menjadikannya sebuah kemenangan yang akan dikenang. Karena jika benar ingin membuat lawan sadar diri, tidak ada cara yang lebih kuat daripada mengalahkan mereka di lapangan. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan bukan kejadian sebenarnya, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.